saya Putri Alfiana. Di sini, saya dan teman-teman kelompok 1 akan menjelaskan dampak governansi digital terhadap kinerja organisasi. Penggunaan teknologi oleh pemerintah berfungsi untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, seperti urusan bisnis, layanan kesehatan, pendidikan, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan, yang dapat diaplikasikan oleh lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal dalam menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis. Namun hal ini memiliki dampak terhadap kinerja organisasi. Terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif dari governansi digital terhadap kinerja organisasi. Dampak positifnya yang pertama adalah pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi telah disediakan dan bisa diakses selama 24 jam setiap hari tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat diakses di mana saja, seperti dari kantor maupun di rumah. Yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum secara terbuka atau transparan, sehingga hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Jadi, dalam hal ini ketika terjadi hal seperti pengaduan oleh masyarakat dapat dengan mudah didengar oleh pemerintah, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, yang mana koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau berbagai video conference, yang mana ini sangat membantu dalam pelaksanaan pemerintahan agar terwujudnya integrasi sistem administrasi pemerintahan melalui jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah di pusat maupun di daerah. Semua data dan teknologi informasi terutama berhubungan dengan pelayanan publik sebagai pendorong untuk para aparat pemerintahan mengantisipasi hal-hal baru dan meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan terhadap realisasi pemerintahan yang lebih baik atau governance. Yang selanjutnya yaitu sebagai sarana untuk mempercepat pelaporan daripada sebagai alat untuk membantu proses monitoring. Sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber informasi dan data-data, sarana yang dapat menciptakan transparansi dalam proses pengambilan keputusan pejabat pemerintah, membantu melaksanakan tugas dan kemajuan dengan kemajuan alat-alat teknologi informasi seperti halnya yang dilakukan oleh KPK yang berhasil menangkap orang-orang yang melakukan korupsi dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki. Dalam halnya digital government yang telah diterapkan, hal ini sudah menunjukkan bahwasannya sangat membantu dalam menjawab persoalan yang sedang dihadapi. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Karena segala hal selalu mengandung dua faktor, ada yang negatif dan ada yang positif. Begitupun dengan digital governance yang telah diterapkan di berbagai organisasi atau instansi pemerintah di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan dampak negatif dari digital governance yaitu lebih banyaknya akses secara gratis ke situs akan membuka peluang bagi kejahatan hacker yang dapat merusak sistem. Dalam hal ini di Indonesia sendiri kerap terjadi kejahatan seperti yang belum lama ini diberitakan. Banyak sekali kasus pembobolan di situs-situs seperti kasus yang terjadi pada pembobolan situs milik KPU, Komisi Pemilihan Umum, atau penyelenggaraan pemilu oleh seorang hacker. Selanjutnya yaitu biaya yang mana dalam membangun suatu digital governance tersebut harus membangun suatu infrastruktur untuk menunjang dari teknologi tersebut. Sebelum digunakan kemudian yang harus diperhatikan privasi suatu negara karena kerahasiaan tidak dijamin oleh meningkatnya kecanggihan alat-alat deteksi tersebut. Semakin canggih alat tersebut belum bisa menjamin terhindar dari kejahatan. Semua informasi digital semua tersedia untuk siapa saja yang ingin melihatnya, sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran keamanan yang tidak terelakkan.
karena banyak yang mengambil data-data pribadi seseorang tersebut, dan itu bisa menjadi sebuah pelanggaran. Setiap orang saat ini sudah harusnya melek akan teknologi, yang saat ini perkembangannya semakin pesat. Namun sayangnya, produk yang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu pemerintahan yang berbasis digital, belum semua orang bisa mengakses yang namanya digital. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada masyarakat di Indonesia yang berada di daerah yang belum ada jaringan internet, yang ketika mendengar nama digital mereka tidak tahu karena mungkin teknologi yang saat ini ada dan sedang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat luas. Bagi masyarakat yang di daerahnya belum terjangkau internet masih asing. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi dan terima kasih.